dzikrillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kasubag TU, yang kami hormati para kasih penyelenggara, kepala KUA, penghulu, rekan-rekan karyawan-karyawati Kementerian Agama, protokol dan jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan tidak henti kita persembahkan rasa puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat kali kepada kita semua, bagi berupa iman, Islam, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita pada hari ini, pada hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan, kita sama-sama dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan tentunya kita telah memasuki hari ketujuh, artinya kita berdoa kepada Allah semoga amal yang kita lakukan selama 7 hari berturut-turut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mungkin kesan kita juga barangkali ada saudara-saudara kita yang terbaru sakit di rumah sakit atau terbaru sakit di rumah, kita doakan semoga diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak lupa kita sampaikan suatu salam kepada junjungan kita, baginda kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan terpesona kehidupan. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita akan setelah melaksanakan sholat zuhur, kita akan mendengarkan ceramah agama yang nantinya pada hari ini sesuai dengan sebetulnya asli dinas, namun beliau berhalangan. Untuk itu kami mohon untuk menyampaikan ceramah Pak Dozo ini kasih pendidikan madrasah yang nantinya dengan hormat disampaikan Bapak Haji untuk guru SPDN. Namun untuk senantiasa berridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada hari ini mari sama-sama kita buka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya kami bersorak kepada Pak Kasih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kesempatan berusaha rekan-rekan kasih penyelenggara, juga dari unsur Camat, SU2 dan Polsek, juga hadirin sempat hadir ini pada siang hari ini dari Aparatur Kementerian Agama Kota Palembang. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh penduduknya hingga akhir zaman. Dan Bapak Ibu, untuk tausiah siang hari ini saya mencoba untuk satu topik, yaitu 3 cara terkabulnya doa. Sebagaimana insan, tentu umur kita akan terus bertambah dan pada satunya nanti umur kita ini akan sampai pada batasnya dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan kita ingin menggapai kesuksesan, apakah itu kesuksesan keuangan, kesuksesan jabatan, usaha dan lain sebagainya. Karena itu juga sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barangkali kita semua tahu artinya, yaitu apa? Bahwa Allah tidak akan memperbaiki nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha untuk memperbaikinya. Jadi artinya kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, ya tentunya kita sendiri harus berusaha meningkatkannya. Mungkin yang dari start ingin jadi kasih ke Kasubag jadi pemenang jadi kakak duit. Pak Camat ingin juga jadi kepala dinas, Kapolsek pengen jadi Pak Kapolres dan seterusnya.
Semuanya itu wajib kita usahakan, dan insya Allah kalau kita niatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jabatan kita itu menjadi sarana sebagai ibadah kita, meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan berbagai kebaikan untuk kita bersama. Di sela-sela kesibukan saya selaku kasih, saya sering membaca artikel ataupun YouTube ya tentang orang-orang hebat, tentang orang-orang sukses. Banyak sekali yang memberikan ya ilmu pengetahuan. Ada yang beri 15 rahasia sukses, 7 rahasia sukses, 10. Tapi saya hanya ingin mengambil satu dari seorang motivator, bahwa 3 rahasia sukses itu kalau dirangkum jadi 3 ya. Yang pertama, kita harus tahu ilmunya. Mau jadi apapun itu ada ilmunya. Mau jadi peternak lili yang berhasil, berarti kuasai ilmu peternak lili seluas-luasnya. Ingin menjadi pejabat pemerintah, kuasai ilmunya, manajemen, kepemimpinan, ilmu pemerintahan, dan lain sebagainya. Mau jadi penyanyi, ya ada juga ilmunya. Belajarlah di kursus sebaik-baiknya, hingga kita bisa menjadi seorang penyanyi. Nah, yang kedua, selain belajar, kita juga harus punya mentor. Mentor itu pembimbing, penasehat, memberi semangat. Kita lihat misalnya pemain hebat, pemain bola yang hebat, katakanlah Ronaldo ataupun Messi. Bahwa di balik dia itu ada timnya, ada mentornya. Ada yang melatih fisiknya, ada yang melatih tekniknya, ada yang menyiap makanannya, dan lain sebagainya. Jadi tidak sendirian dia. Kalau salah makan, baru mau bisa ngomongin bola sudah sakit perut. Nah, selain mentor, kita harus berkomunitas dengan orang-orang yang sevisi. Artinya berkomunitas ini adalah bergaul di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu. Bukan kenal ya, kalau kenal kita silakan memang sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau untuk bergaul, maka kita harus memilih teman. Dulunya saya beranggapan bahwa saya setuju dengan anggapan itu, kita perlu bergaul dengan siapapun. Tetapi setelah membaca literatur, mendengar kisah-kisah nasihat, ternyata kita perlu bergaul dengan orang-orang yang ingin kita menjadi. Kalau kita ingin menjadi pejabat, maka bergaulan dengan pejabat. Kalau ingin jadi apapun ya, karena berdasarkan kisah-kisah sukses orang besar itu, 5 teman kita itu nasib kita 5 tahun 10 tahun ke depan akan sama dengan 5 orang teman dekat kita itu. Bahkan ungkapan yang sering kita dengarkan ya, kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi ya, kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, kita akan ikut wangi, kena harumnya. Yang kedua, ya siapa tahu nantinya dikasihkan orang-orang minyak wangi ya. Yang kedua, kalau kita salah bergaul dengan tukang besi ya, yang kerjanya bikin pisau, bikin apa aja. Ada dua hal yang bisa terjadi. Jadi yang pertama bisa saja, yang pertama ya badan kita akan bau asap ya, karena kita tukang besi itu. Dan yang kedua bisa saja badan kita kalau lunak terbakar oleh bara api di dekat dia. Bukan berarti kerja tukang besi itu rendah, tidak ya, ini perumpamaan saja. Dari apa yang saya gambarkan tadi, tentu kita ingin menjadi yang lebih baik dalam hidup kita, berusaha dan berdoa. Namun seandainya doa kita itu belum terkabul, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Allah menyembunyikan suatu kebaikan dari doa yang kita inginkan.
saya pernah bercerita ya, ada suatu kisah seorang, karena saya 2 tahun yang lalu saya mengalami lagi seorang astronot yang calon astronot ya, dari ribuan orang, ratusan orang sampai tinggal 2 orang yang akan diambil cuma 1 orang. Ternyata astronot ini tidak terpilih, yang terpilih adalah temannya di antara 2 orang itu. Bukan main sedihnya, kecewanya, depresinya, tinggal 1 langkah lagi untuk menerbangkan pesawat ke ruang angkasa, gagal di babak terakhir, dan ternyata temannya yang terpilih. Tapi dia tetap berbesar hati saat peluncuran pesawat tersebut. Dia menyaksikan ya temannya yang menerbangkan pesawat ulang-alik tersebut. Kemudian sekarang ini kisahnya 20 tahun yang lalu. Tetapi apa yang terjadi setelah pesawat itu meluncur sekitar 5 menit di angkasa, pesawat itu meledak, ledak ya. Jadi hancurlah berkeping-keping baik pesawatnya maupun astronotnya. Maka di situ bukan main bersyukurnya sang pilot gagal ini, astronot gagal ini, padahal itu sudah dicita-citakan, diinginkan, dihayalkan, tetapi yang terjadi seperti itu. Maka dia berpikir kalau dia yang terpilih, maka mungkin kejadian itu terjadi pada dia. Nah, yang kedua ada juga kisah di zaman ya, kisah dari Cina ya, kisah Cina, seorang raja yang suka berburu. Pada suatu ketika raja ini terpotong kelingkingnya sendiri oleh pisau yang sangat tajam ya. Sangat sedih raja ini, balik ke kerajaannya tidak ada yang bisa menghibur dia. Akhirnya panglima penasehat raja ini menghiburnya dengan ungkapan, ya kira-kira sudahlah raja, apapun yang terjadi patut kita syukuri, syukurlah. Mendengar nasihat dari penasehat raja ini bukan main marah dan murkanya. Jadi penasehat ini dicambuk lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, setelah sembuh raja ini kembali melanjutkan hobinya berburu. Kali ini buruannya agak langka binatang, akhirnya dia keluar jauh dari perbatasan kerajaannya dan rombongan raja ini ditangkap oleh suku primitif. Jadi yang menyertai raja ini ya orang hebat di kerajaan itu ya. Panglima perangnya, penasihatnya, menteri-menterinya. Kalau di Kemenang ya Pak Kemang, Pak Subagio, Pak Kasih yang mendampingi, kira-kira itu. Akhirnya mereka ini ditangkap dan ya kebetulan sekali gembiranya suku primitif ini mendapatkan manusia yang akan dijadikan persembahan ya. Jadi satu demi satu yang anggota baru tadi dimandikan dan dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada dewa. Terakhir sampailah pada raja tersebut ya. Nah, raja ini setelah diperiksa ternyata dia ini tidak ada kelingkingnya. Berarti manusia ini adalah manusia cacat. Nah, manusia cacat ini tidak layak dipersembahkan untuk dewa. Maka yang lainnya dijatuhkan ke dalam jurang sebagai persembahan kepada dewa dan ya mati semuanya. Namun si raja ini karena dia cacat, kelingkingnya tidak ada, maka diusir dengan susah payah, akhirnya bisa kembali ke kerajaannya. Bukan main raja ini bersyukur ya, dengan kehilangan kelingkingnya ini dia biasanya masih bisa bertahan lebih lama. Maka dia langsung menemui penasihatnya. Ternyata penasihatku, apa yang kau katakan itu adalah benar. Apapun yang terjadi patut kita syukuri, sehingga dengan hilangnya kelingking ini aku masih bisa menghirup nafas, masih bisa hidup. Dan sebaliknya si penasihat ini pun bersyukur dan berterima kasih kepada raja telah mencambuk dia dan menghukum dia. Rajanya terkejut, masa sudah saya hukum kau masih bersyukur? Sebab ini raja ini, kalau tak aku tak dicambuk, tak dihukum dalam penjara ini, aku ikut raja dulu. Mungkin aku juga laju juga di situ. Jadi raja itu
Nah, ini satu kisah. Nah, yang kedua, mungkin doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan harapan kita. Dan yang ketiga, ada kata doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum, maka Allah masih menyimpan doa-doa kita itu sebagai ladang pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali beberapa kisah sedikit sebagai nasihat bagi kita bersama. Tentu selaku manusia kita wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang menjadi keinginan kita. Namun apabila itu belum terkabul, yakinlah bahwa rencana Allah lebih baik dari yang kita inginkan. Sebab ada suatu ungkapan dari apa yang saya ceritakan tadi, itu boleh jadi kita menyayangi sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi di balik itu barangkali buruk untuk kita. Itu yang terjadi pada astronot tadi. Karena boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal setelah itu ada kebaikan yang tidak kita sangka, sebagaimana cerita dari raja yang suka berburu tadi. Barangkali demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu ceramah singkat atau kajian sampai oleh Kasih Pendidikan Universal pada Bapak Haji Utunggulir SPDN. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup kami sampaikan hasil ceramah kita pada hari ini berjumlah Rp141.000. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, kami simpulkan apa yang disampaikan penutup. Ada kalimat yang disampaikan tadi yang terakhir sangat berkesan bagi kami, bahwa jadi kita menginginkan sesuatu padahal untuk kebaikan dan keburukan kita. Artinya kita berbuat semaksimal mungkin. Demikian Bapak Ibu, dan maaf pada Allah menuntut. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum